Senja lolos lewat sebuah jendela kaca, seperti menyelinapkan rasa yang asing. Musik tenang mengalun. Suasana cukup sepi. Sebuah percakapan lirik yang memuat semacam kesepakatan tanpa banyak perdebatan baru saja rampung. Hening menyela sejenak. Ia mengeluarkan sepucuk surat. Aku menerima dengan cepat. Sebuah kabar dari seseorang yang telah lama kutunggu. Ada di lipatan surat itu. Aku akan mengulang pertanyaan yang kuajukan hampir 10 tahun yang lalu. Ketika aku menemukanmu dengan wajah lusuh di pinggir jalan sambil mengisap rokok. Itu tidak sembarangan pertanyaan. Dan itu satu-satunya pertanyaan terbaik yang pernah kubuat. Yang selalu kuingat karena kuajukan pada orang terbaik yang pernah kutemui. Kamu tahu kenapa? Caramu memandang langit. Mata yang sesekali mencuri pandang ke arah langit. Bukan sesekali, berkali-kali. Seakan-akan ada yang kamu gantungkan di atas sana. Sesuatu yang terus kamu intai dan kamu tidak akan pernah melepaskannya. Aku tidak salah. Pertanyaan terbaik dijawab dengan jawaban terbaik. Angin, pasir lembut, tanpa nama, sesuatu yang kita kejar terus menjauh, dan sesuatu yang kita dapat terus lepas. Tidak ada orang yang menitikan air mata untuk kepergian. Kali ini, aku akan mengulang pertanyaan yang kamu jawab dengan sempurna hampir di 10 tahun yang lalu. Apa yang paling membuatmu merasa lebih sempurna jika kamu sudah mendapatkan apa-apa yang menjadi keinginanmu sekarang? Kamu tidak perlu menjawab lagi. Pertanyaan itu sudah tidak memerlukan jawaban. Ini hanya menjadi semacam tanda bahwa kita pernah bertemu sebelumnya. Masih ada beberapa paragraf di bawahnya, tapi aku mendongakkan kepala, menatap wajah di depanku. Seorang laki-laki muda yang lusuh, mungkin seumuranku di hampir 10 tahun yang lalu. Aku hendak mengucapkan kata-kata, tapi dengan tenang, laki-laki muda itu memberi tanda. Aku tidak boleh bercakap-cakap dengannya. Aku melirik seorang perempuan putih mungil dengan kacamata tebal di sampingku. Ia menahan tangis dan menahan rasa. Pandangan di balik kacamata tebal itu terasa jelas, tertuju pada secari kertas yang sedang kubaca. Aku memutar pandang. Kami duduk berlima mengitari sebuah meja. Dua wajah lagi, seorang laki-laki berdasi dan seorang perempuan dengan sial merah hati. Mereka berdua juga seperti menahan sesuatu pada secari kertas di tanganku. Aku hampir lepas dari kasihan dan perjanjian. Kertas itu kuulungkan pada perempuan mungil di sampingku.
Tapi laki-laki muda yang lusuh itu menggelengkan kepala pelan sambil menatap tajam padaku. Hanya aku yang boleh membacanya. Aku kembali menarik pelan kertas itu. Seorang pelayan mendekati ruang kaca di mana kami berlima berada di dalamnya. Ia kembali keluar setelah kami memesan makanan sekadar sebagai hal yang sepantasnya. Aku meminta kertas pada perempuan mungil di sampingku. Tetapi yang mengulurkan seorang perempuan bersial merah hati. Pelan kutulis. Aku tidak akan menanyakan sesuatu tentang dia. Tapi aku hanya ingin bertanya sesuatu tentang kamu sekadarnya saja. Bolehkah? Aku sodorkan kertas yang kutulis itu ke laki-laki muda di depanku. Awalnya, ia berusaha menolak begitu aku mengulurkan kertas itu. Tapi setelah sekilas ia membacanya, dengan tanda sopan, ia mengangguk. Lalu, kutulis sebuah pertanyaan. Apa yang paling membuatmu merasa lebih sempurna jika kamu sudah mendapatkan apa-apa yang menjadi keinginanmu sekarang? Kusodorkan kertas itu sekaligus pena untuk menjawabnya. Ia menerima kertasnya, tapi dengan sopan mengembalikan pena di tanganku. Tidak ada yang kuperintah. Tidak ada yang memerintahku. Dan tidak ada aturan-aturan yang membohongi banyak orang. Aku tersenyum. Suara anak muda itu berat dan agak serak. Aku mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih. Laki-laki muda itu juga mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak jauh benar darimu. Kamu tahu maksudku, bukan? Dan kamu tahu, aku tidak melarikan diri. Aku pergi. Di sini tidak ada pengkhianatan dan orang-orang yang dikejar. Mereka tidak perlu mengejarku secapek itu. Mereka akan kesulitan memakai bahasa mereka di sini. Di sini tidak ada bendera yang dikibarkan. Tidak ada janji yang diucapkan. Dan tidak butuh meja interogasi. Tapi di sini juga tidak ada sogokan-sogokan kenyamanan yang membuat banyak orang lupa diri. Di sini jauh dari radio, koran pagi dan televisi. Tidak ada kursi empuk dan dansa-dansi. Tidak ada tanda hormat dan basa-basi. Oh ya, menurut ingatanku, di tempatmu seharusnya pemilu sudah berlangsung 2 kali semenjak aku pergi. Tentu tidak berubah banyak. Di sini tidak ada pemilu sekalipun diakui sebagai bagian dari negaramu. Tidak usah heran, di peta pun
titik kecil tentang kehidupan di tempatku tidak ada. Kamu juga tidak perlu heran jika kukatakan bahwa di sini tidak ada sekolah, tidak ada aparat pemerintah. Hanya kapal pedagang yang 2 bulan sekali datang ke sini. Hanya 1-2 orang yang mengerti bahasamu, termasuk laki-laki muda yang datang membawa kertas ini kepadamu. Aku hanya ingin memberitahu, beberapa tahun yang lalu, di tempatku yang baru, aku bertemu dengannya persis seperti aku pertama bertemu denganmu. Sepasang matanya berkali-kali mencuri pandang ke langit. Kamu tahu maksudku, bukan? Salam. Aku melipat kertas, memandang laki-laki muda di depanku. Ia menelengkan wajahnya, memberi tanda. Aku beranjak menuju kamar kecil, membakar kertas itu sampai hangus sempurna. Aku kembali duduk dengan tenang. Pelayan datang membawa pesanan. Aku mengaduk minuman pesananku. Urung meminumnya ketika secari kertas diulungkan oleh laki-laki berwajah kusut itu ke perempuan mungil di sampingku. Sudah berhari-hari aku melakukan aktivitas yang ganjil dalam suasana yang tidak kalah ganjilnya. Tiba-tiba aku memutuskan untuk cuti dari kantor tanpa alasan yang jelas. Aku hanya duduk di dalam rumah, memandang jendela, membersihkan kacamata, dan sering melihat meja tempat telepon diletakkan. Anehnya tidak pernah ada dering telepon berhari-hari. Mungkin orang kantor betul-betul mengira aku keluar kota untuk menghadiri pernikahan saudaraku sebagaimana izin kutulis. Hingga kemudian sebuah dering mengagetkanku. Aku merasa ini akan menjadi dering yang tidak biasa. Benar. Suara seorang perempuan yang memintaku bertemu. Kalau saja suara di seberang tidak menerangkan sejenak siapa dirinya, tentu aku sudah tidak mengenalnya lagi. Suara perempuan itu sudah hampir 10 tahun tidak pernah kudengar. Suara kekasih sahabatku yang telah lama juga tidak kudengar kabarnya. Seorang sahabat yang tidak pernah hilang dalam memoriku. Kekasih sahabatku itu memintaku untuk bertemu di sebuah tempat, dan disinilah aku kemudian bertemu dengan 3 muka yang pernah ku kenal dan sesosok lagi yang asing. Kami lebih banyak diam hingga sosok yang belum pernah ku kenal itu dengan suara pelan dan tenang menerangkan siapa dirinya, memberikan beberapa hal yang harus kami sepakati, dan ia mengulurkan secari kertas seorang laki-laki yang dulu sempat ku akrabi. Sosok asing itu membawa kabar dari sahabatku. Aku tidak jenak
Aku ingin segera tahu, apakah sesungguhnya yang terjadi pada sahabatku itu. Desas-desus terlalu banyak memberi bentangan hal yang tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia ikut mati di sebuah peristiwa politik pada tahun 1996. Ada juga yang bilang bahwa ia telah dimusnahkan menjelang meletusnya peristiwa 98. Tapi kabar lain ada yang lebih melegakan. Ia berhasil meloloskan diri dari sebuah kepungan yang hendak menculiknya di tahun 1998. Ketika tangan sosok asing itu mengulurkan secari kertas padaku, aku bimbang. Lebih tepatnya gemetar tak karuan. Tapi akhirnya rasa penasaran dan mungkin juga rindu kabar mengalahkan segalanya. Aku menerimanya, pelan membukanya. Aku yakin kamu tahu bahwa aku masih hidup. Bukankah sudah pernah kukatakan kepadamu bahwa seseorang yang ditinggal mati ibunya ketika ibu itu sedang melahirkan dirinya tidak mudah disentuh oleh kematian? Aku juga mengatakan bahwa seseorang yang bertahan hidup di laut selama 3 hari tanpa makan dan minum juga tidak akan gampang disentuh oleh kematian. Kamu tahu bahwa aku mengalami 2 hal itu. Ibuku mati ketika melahirkanku dan pada umur 9 tahun. Ketika aku menyeberang bersama ayahku, kapal kami tenggelam dan aku terapung-apung di laut selama 3 hari hingga sebuah kapal nelayan menyelamatkanku. Aku merasa punya nyawa rangkap 3. Nyawa yang sekarang ada dalam tubuhku. Dan 2 nyawa lagi tumbuh karena aku mengalami 2 peristiwa itu. Anggap saja di tahun 1998 aku mati. Nyawaku tinggal 2. Dan ketika kasus 1998 terjadi, nyawaku masih 1. Dan yang 1 ini tidak bisa disentuh dengan gampang oleh siapapun, juga oleh aparat kekuasaan yang brutal. Kamu boleh menganggap itu semua guyonan yang penuh takhayu. Tapi aku merasa itu sebuah keyakinan. Hehehe. Aku baik-baik saja. Dan aku yakin kamu juga baik-baik saja. Aku mengkhawatirkan penyakit paru-parumu. Tapi semoga dengan kondisi politik yang agak melunak, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan memeriksakan kesehatanmu. Bertahun-tahun kau bekerja terlalu berat. Jaga kesehatan. Salam. Aku tersenyum. Mungkin masih dengan rasa getir. Iya, masih seperti dulu. Kalimat-kalimatnya pendek, tapi menusuk. Dia bukan tipe orator yang lihai memainkan emosi. Dia salah satu tokoh kunci yang harus berpegang pada prinsip.
Yang banyak tahu harus semakin banyak diam. Tak heran jika terjadi kasus-kasus penangkapan dan penggerebekan, namanya tidak pernah absen untuk ditanyakan. Aku lega memandang anak muda yang memberiku isyarat. Aku tersenyum, bangkit menuju toilet, membakar surat dengan sempurna. Ketika aku sudah balik ke meja semula. Anak muda itu menggulungkan secarik surat pada seorang perempuan yang juga pernah ku kenal. Perempuan dulu kekasih orang yang barusan kalimat-kalimatnya aku baca. Tidak, aku berharap ini tidak benar-benar terjadi. Aku sudah belajar bertahun-tahun. Tidak ada apapun yang berhubungan dengannya dalam hidupku. Tidak juga ingatan-ingatan yang lembut dan ganjil. Ia pernah menggelandangku ke sebuah gedung kuno yang gelap, penuh dengan tulisan dan gambar orang-orang yang marah. Itu sebuah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Ia menyalakan lilin dan memberikannya kepadaku sambil memberi isyarat agar aku berkeliling melihat tembok-tembok tua muram yang penuh tanda marah. Kemarahan dalam gelap, kemarahan diam-diam atas sesuatu yang bernama kekuasaan. Aku ada di antara ini semua. Di belakangku, ku dengar suaranya yang tenang sebelum ia meminangku. Gila. Tidak pernah ku bayangkan aku akan berhubungan dengan sejenis makhluk ganjil itu. Aku hanya mengenalnya sepintas. Tapi tiba-tiba ia sudah tahu mampir ke keseluruhan hidupku. Tentu aku menolaknya. Ia datang bukan dari duniaku. Ia datang dari dunia yang gelap dan jauh. Dunia yang harus kutepis dengan segera. Sebab jika tidak, aku pasti akan menelusuri sebuah dunia yang tidak pernah kupahami. Tapi dalam ruangan tua itu, perasaan lebih mengambil bagian daripada pikiran. Aku jatuh dalam pelukan yang sumpah mati. Sampai sekarang aku masih seperti memeluknya setiap kali aku mengingat segala hal tentangnya. Kertas mungil di tanganku hanya berisi sebuah pesan pendek. Seperti dulu, tak bosan-bosan aku meyakinkanmu. Aku mencintaimu sampai habisku. Aku menahan badai tangis yang menerjang galak. Aku bangkit, seperti dua orang yang lebih dulu, menuju kamar kecil, membakarnya dengan sempurna. Lalu aku kembali duduk, tangis mengendap. Aku memandang laki-laki muda yang datang tempo hari, memintaku untuk menghubungi orang-orang yang kini berkeliling di meja ini. Ketika pemuda itu datang, aku sudah merasa ada kabar dari jauh, kabar yang tidak ingin ku dengar. Tapi aku tetap luluh ketika pemuda itu berucap, ada kabar dari orang tanpa nama dan tanpa alamat. Aku seperti memeluk seseorang yang sangat kurindu dalam ruang tua yang penuh gambar dan tulisan yang marah pada kekuasaan. Laki-laki muda itu memandangku dengan pandangan yang sedih.
Pandangan yang mewakilkan sebuah perasaan yang tertahan. Tapi dengan cepat ia menoleh ke arah laki-laki berdasi dan mengulungkan sebuah surat. Aku melihat laki-laki berdasi itu gemetar pucat. Bisa jadi, hidup adalah perjalanan yang melatihkan. Tapi bukan berarti mengorbankan orang lain. Kamu tahu apa maksud kata-kataku, bukan? Akhirnya datang juga sesuatu yang terulur, mewakili maut, meminta harga dari perbuatan yang pernah kulakukan. Tapi kamu harus tahu, ini sesuatu yang sulit untuk tidak kutempuh. Ini sebuah perjuangan yang runyam. Maafkanlah jika aku masih menggunakan kata perjuangan. Aku ingat, dulu kita hanya bermodal tekad, keberanian, dan sejumlah slogan yang tidak masuk akal. Dan banyak dari kita yang menepuk bahumu, tanda salut yang tak jemu-jemunya terlontar untukmu. Rajin menemui orang, rajin bicara pada banyak orang untuk meyakinkan dengan tenang tanpa bunyi gaduh. Sangat hati-hati dan sabar. Disiplin, ya disiplin. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sabar, sabar, sabar. Itu selalu kamu ucapkan pada siapa saja yang keluar menyambangi malam untuk menyulut dan membakar keberanian. Tapi di hadapan kekuasaan yang tegas dan kuat itu, siapakah kita ini? Pengganggu-pengganggu mungil yang tidak cukup berarti, bahkan mungkin sengaja didiamkan untuk satu saat digunakan sebagai kambing hitam. Lalu sejarah merumuskan sesuatu yang selalu menyimpang dari segala yang kita inginkan. Mereka tak butuh banyak waktu, tak butuh napas agak panjang untuk datang, meringkus, menyiksa, memberi pengumuman di media massa, dan selesai. Kita adalah sekelompok orang yang tepat untuk digunakan sebagai kambing hitam. Hanya beberapa yang lolos. Tentu juga kamu. Tapi dikelilingi oleh dera sepi, siksa, dan dunia gelap di balik watak manusia, siapa yang tidak lemah? Berawal dari pudarnya harapan, lalu gamang. Aku sudah tidak lagi percaya dengan cara-cara lama. Tapi itu membawa risikonya. Bagi kalian yang lolos, berarti sebuah perbuatan yang tidak ada ampunannya, bahkan sampai kapanpun. Tapi ku bayangkan kamu tentu akan menyela. Toh, banyak yang mengalami sepertimu, tapi tidak menyerah dan tetap bertahan. Bukan itu. Pudarnya harapan, maksudku. Aku tahu ini saatnya. Aku tahu ketika laki-laki muda itu menggulungkan surat pendek ini. Ketika ia menusukkan pandangnya yang serupa dendam dan berdengung di telingaku. Gumaman menjelang kita tidur dulu.
tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tidak mereka atau seseorang di antara kita. Aku seperti hukum waktu itu. Kamu masih seorang pemimpi yang teguh. Dan aku, seandainya kamu tahu,